Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini masih dengan materi bab statistika, dan kali ini akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Baik, kita mulai. Ya, yang pertama, piktogram. Piktogram adalah penyajian data statistik dalam bentuk gambar. Kemudian ini kita bisa lihat contohnya di sini. Ini adalah data hasil penjualan sepeda di sebuah toko sepeda dari bulan Januari sampai Juni 2007. Kemudian ciri khas dari piktogram adalah ini menggunakan gambar yang mendefinisikan objek. Misalnya di sini karena ini adalah penjualan sepeda dan menggunakan sepeda. Kemudian satu sepeda ini dianggap mewakili 50 unit. Jadi misalnya ini Januari 2007 250 unit, berarti tentu kalau dia mewakili 50 berarti tentu jumlah sepedanya 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Baik, itu piktogram. Lanjut, diagram batang. Ini juga sering kita lihat. Diagram batang adalah penyajian data statistik dalam bentuk persegi panjang. Tinggi batang persegi panjang menunjukkan besar frekuensi data. Baik, di sini kita lihat ada data jumlah pasien di sebuah puskesmas bulan Januari sampai Juni 2007. Jadi yang horizontal ini atau yang mendatar di bawah ini adalah bulan, sedangkan yang ke atas ini adalah jumlah pasien atau frekuensi biasa disebut. Kemudian dengan melihat gambar diagram batang ini tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata jumlah pasien itu bertambah dari Januari sampai Juni. Yang tertinggi adalah Juni. Kemudian banyak kesimpulan lain yang bisa kita ambil dari pengamatan dari diagram batang ini. Ya, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu diagram lingkaran. Itu penyajian data statistik dalam bentuk lingkaran. Ya, baik, kita lihat di sini ada tabel data. Nah, cara menemukannya adalah kita lihat misalnya 15. Ini jumlah total 90, 15 per 90 ke 360 derajat menghasilkan 60 derajat. Kemudian untuk persentase dikali 100. Tadi sudah ditemukan 60 derajat dan seterusnya. Nah, ini cara menggambar diagram lingkaran. Kita lihat. Tentu menggambar ini menggunakan sudut yang sudah diperoleh tadi dengan cara contoh tadi 15 per 90 dikali 360 derajat menghasilkan 60 derajat. Kemudian untuk menggambar diagram lingkaran ini tentu dibutuhkan busur untuk menemukan yang gambar yang dengan derajat yang sesuai. Kemudian persentasenya tadi sudah dilihat caranya, yaitu 15 per 90 dikali dengan 100%. Ya, 15 per 90 dikali dengan 100% menghasilkan 16,7%. Ya, ini. Jadi diagram lingkaran ini sering muncul ketika survei dan sebagainya. Ya, diagram garis. Diagram garis ini menyajikan data statistik yang menunjukkan data berkesinambungan dengan periode yang tetap. Ya, contoh di sini data curah hujan. Dalam diagram garis dibuat seperti ini. Jadi misalnya dengan ini kita bisa baca bahwa ternyata data curah hujan di Indonesia pada bulan Januari itu 225, Agustus itu ternyata hanya 5, dan Desember itu 237. Ya. Lanjut, diagram campuran. Ya, yang bagaimana dimaksud diagram campuran? Kita lihat yaitu dari beberapa penyajian atau diagram itu digabungkan dalam satu diagram. Contoh ini campuran antara diagram batang dan diagram garis. Tentunya setiap diagram itu mewakili data tertentu. Misalnya ini ternyata diagram batang itu adalah biaya produksi, sedangkan garis ini, diagram garis, mewakili nilai penjualan. Sehingga dari data ini atau diagram ini kita bisa baca bahwa
kita bisa lihat tadi ya, contoh di sini pada tahun 1996 ini masih di awal, ini nilai penjualannya masih 0. Kemudian pada tahun 2007 ternyata biaya produksi itu melebihi nilai penjualan. Jadi sebenarnya kalau dihitung bahwa telah terjadi kerugian di sini ya. Oke, baik, lanjut. Histogram. Nah, ini disebut histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar berbentuk diagram tegak. Ya, jadi ini adalah data distribusi frekuensi berkelompok. Sekali lagi, yang horizontal ini atau yang mendatar ini adalah menggunakan batas bawahnya. Jadi 31, batas bawahnya 30,5. Kemudian 40, batas atasnya 40,5, bersambung sampai 100,5 di sini. Ya, jadi kemudian dibuat diagram 31 sampai 40 itu 4 dan seterusnya sampai 91 sampai 100 kelas yang terakhir ya. Jadi pembuatan histogram seperti ini. Untuk menunjukkan batas batas maksimum di garis vertikal ini kita menggunakan nilai max dari data yang ada. Jadi di sini data maksimumnya 32 di tabel, maka dibuatkan di garis data, garis vertikal ini itu 32 juga. Baik, poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan tiap tengah-tengah sisi atas persegi panjang suatu histogram. Jadi ini sambungan dari histogram, cuma bedanya dia menggunakan titik tengah ya, untuk membuat sebuah poligon frekuensi. Ini disebut poligon frekuensi. Baik, lanjut. OGIF positif adalah kurva mulus yang menghubungkan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi untuk membuat OGIF positif kita membutuhkan tabel, kemudian ada ditambah di sampingnya disebut FK kurang dari, frekuensi kumulatif kurang dari, diperoleh dari ini mulai dari frekuensi pertama 4, kemudian menjadi FK pertama. FK kedua adalah ini 4 tambah 3 dapat 7, kemudian 7 tambah 11 dapat 18 sampai 89 ya. Jadi caranya itu untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian ketika digambar sebagai OGIF seperti ini ya, dengan tetap seperti tadi, titik awalnya 30,5 sampai 100,5. Jadi 30,5 kita mengambil ini masih dianggap 0, kemudian nanti 40,5 itu 4 dan seterusnya. Ini disebut OGIF positif. Tentu ada juga disebut OGIF negatif. Itu adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, cara sederhananya adalah mengambil nilai maksimum dari frekuensi. Jadi seperti tadi kita lihat bahwa maksimumnya ada 89, jadi dia mulai dari 89. Bedanya dengan kumulatif kurang dari, kalau kumulatif kurang dari ditambah, sedangkan kalau kumulatif lebih dari itu dikurang. Jadi 89 kurang 4 85 dan seterusnya ya. Jadi saya ulang kembali, 89 kurang 4 85, 85 kurang 3 82 sampai 18 kurang 15 menghasilkan 3. Jadi bedanya adalah dengan frekuensi kurang dari. Kalau frekuensi kurang dari itu di atasnya sama 44, sedangkan kalau kurang dari kalau lebih frekuensi kumulatif lebih dari itu sama, yang di bawahnya sama 33. Kemudian dibuatkan OGIF seperti ini, titiknya yang menggunakan titik garis mulus, kurva mulus ya, dibuat seperti ini, disebut dengan OGIF negatif. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.